Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Perkenalkan, nama saya Lufitri Sari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membahas materi mengenai analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Nah, cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat suatu perbandingan. Nah, di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Nah, analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan di sebuah perusahaan atau bisnis di masa yang akan datang. Nah, selain untuk membutuhkan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Nah, melalui analisis tersebut, yaitu harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau sebuah dana. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis rasio keuangan? Yuk kita simak. Yang pertama, rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Nah, cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini yaitu seperti yang pertama, rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu dengan membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau sebuah bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau suatu bisnis untuk melihat seberapa sih besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang tersebut. Nah, semakin rendah presentasenya, maka semakin banyak atau semakin baik. Rumusnya yaitu rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Nah, yang ke B. Rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Jadi, semakin kecil presentasenya yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau suatu bisnis tersebut. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Rumus perhitungannya tuh gimana? Yuk kita simak. Rasio utang sama dengan jumlah utang
dibagi jumlah modal dikali 100%. Nah, yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perusahaan perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Persentase hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Nah, next, gimana sih cara menganalisis rasio keuangan pada jenis tersebut? Jadi, rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Baik jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau sebuah bisnis. Rumus perhitungannya yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Nah, presentasenya dapat menunjukkan kesehatan keuangan di suatu perusahaan tersebut atau di suatu bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Nah, gimana sih cara menghitung rasio keuangan pada jenis tersebut? Nah, rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau dalam suatu bisnis. Nah, adapun beberapa jenis rasio aktiva yaitu yang A, rasio perputaran persediaan. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Gimana sih cara menghitungnya? Nah, rasio perputaran persediaan sama dengan hasil perjualan dibagi persediaan. B. Rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis. Jadi, semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan tersebut. Nah, gimana sih cara menganalisis rasio keuangan pada jenis tersebut? Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang.
Selanjutnya, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau keuangan di suatu bisnis. Gimana sih cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini? Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Nah, total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis. Yang pertama, rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Jadi semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Cara menghitungnya, rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Tujuan analisis rasio keuangan. Yang pertama, membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga seperti para investor. Nah, beberapa tujuan analisis keuangan seperti memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan, menyajikan data efektivitas operasional manajemen, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis, menampilkan data untuk mempertimbangkan besaran pajak, menjadi bahan referensi, dan menjadi bahan evaluasi metode analisis rasio keuangan. Nah, analisis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini yaitu dengan cara membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Nah, perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Nah, analisis time series dan forecasting memiliki beberapa poin
yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Poin-poin tersebut diantaranya seperti peraturan pemerintah, perusahaan kompetensi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series dan forecasting, yaitu menentukan tahun dasar, menghitung angka indeks tahun lainnya, memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan, menyimpulkan hasil analisis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Terima kasih.